Di sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan bukit-bukit yang meneduhkan, berdirilah sebuah rumah megah dengan dinding kayu jati dan atap ijuk yang menjulang tinggi. Rumah itu bukan sembarang rumah, melainkan milik seorang janda kaya raya bernama Nyi Endit. Kehidupannya tampak sempurna di mata orang luar. Lumbungnya selalu penuh padi hasil sawah yang ia sewa dari para petani. Gudangnya berisi peti-peti harta, emas, perhiasan, dan kain mahal dari berbagai daerah. Namun, semua itu tersimpan rapat, dijaga seolah-olah dunia ini akan merampasnya sewaktu-waktu. Tidak ada yang tahu dengan pasti berapa banyak kekayaannya, tetapi satu hal yang jelas, ia tidak pernah membaginya kepada siapapun, bahkan sekadar memberi sebutir nasi untuk tetangga yang kelaparan. Penduduk desa sering memperhatikan dengan campuran iri dan geram setiap kali mereka lewat di depan rumah besar itu. Dari celah pagar, mereka bisa melihat tumpukan karung beras dan padi yang menggunung, bahkan sampai meluber keluar. Namun ironisnya, di balik kemegahan itu, banyak anak-anak desa yang kurus kering karena kekurangan makan. Rasa sakit hati makin dalam ketika mengetahui bahwa Nyi Endit tidak pernah mau menghadiri acara desa, apalagi membantu tetangga yang kesusahan. Bagi Nyi Endit, orang miskin hanyalah parasit yang ingin memanfaatkan hartanya. Warga desa hanya bisa menunduk, takut jika melawan. Ia dikenal pemarah, dan siapapun yang menyinggung sedikit saja soal hartanya bisa diusir dari tanah sewaannya. Suatu sore yang terik, ketika matahari menggantung di ufuk barat dan debu jalanan beterbangan, muncullah seorang pengemis tua. Rambutnya kusut, wajahnya pucat pasi, dan bajunya robek di sana-sini. Ia berjalan tertatih, menahan lapar yang sudah berhari-hari menggigit perutnya. Dengan penuh harap, ia melangkah menuju rumah Nyi Endit yang tampak angkuh berdiri di tengah desa. Suaranya lirih ketika ia mengetuk pintu besar itu. Kayu jati berukir yang berkilau terkena cahaya sore. Pengemis itu hanya ingin sesuap nasi, atau seteguk air, sekadar penahan hidup. Pintu itu berdiri terbuka, memperlihatkan sosok Nyi Endit dengan kain kebaya mahal berwarna mencolok. Tatapannya menusuk, penuh kebencian pada makhluk lusuh yang berdiri di hadapannya. Dengan nada tinggi, ia menanyakan maksud kedatangan pengemis tersebut. "Apa yang kau cari di sini? Orang kotor? Kau berani mengetuk pintu rumahku?" Ucapan itu bagai pisau yang menusuk harga diri si pengemis. Namun ia tetap merunduk rendah, mencoba menjaga hormat kepada perempuan kaya itu meski wajahnya terlihat letih. Dengan suara serak bercampur rintihan, pengemis itu menjawab pelan, "Nyi, berilah aku sedikit makanan. Aku sudah berhari-hari tak makan, tenagaku hampir habis. Seandainya engkau berkenan, aku hanya minta seteguk air atau segenggam nasi saja." Nada suaranya penuh harapan dan kesungguhan. Namun, permintaan sederhana itu justru membuat suasana semakin tegang. Mata Nyi Endit menyipit, bibirnya menyeringai sinis, seolah permintaan kecil itu adalah penghinaan besar bagi kekayaannya. Bagi Nyi Endit, memberi makanan kepada seorang pengemis bukanlah kebaikan, melainkan kerugian yang tidak bisa ia terima. Alih-alih menaruh iba, Nyi Endit justru meledak dengan tawa keras yang penuh ejekan. Suaranya bergema di halaman rumah, membuat beberapa tetangga yang sedang melintas spontan menoleh. Ia menunjuk ke arah gudangnya yang pintunya terbuka sedikit, memperlihatkan karung-karung beras yang bertumpuk hingga menyentuh langit-langit. "Lihatlah, pengemis busuk," ujarnya dengan nada angkuh. "Semua ini milikku. Tidak ada satu butir pun yang pantas untukmu. Lebih baik beras ini kutuangkan ke sungai daripada memberikannya kepada orang sepertimu." Kata-katanya bagaikan racun yang menyayat hati, tidak hanya bagi pengemis tua itu, tetapi juga bagi warga yang mendengarnya. Di kejauhan, beberapa warga desa yang menyaksikan adegan tersebut hanya bisa saling pandang. Mereka menggeleng pelan, perasaan marah bercampur takut. Hati mereka berontak, ingin menegur Nyi Endit, tetapi mulut mereka terkunci oleh rasa gentar. Mereka tahu betul, siapapun yang berani melawan akan kehilangan ladang sewaan atau bahkan diusir dari desa. Warga hanya bisa memeluk anak-anak mereka, berusaha menutupi pemandangan pahit itu. Namun, dalam hati, mereka berdoa agar suatu hari nanti ada keadilan yang menimpa Nyi Endit, agar kesombongannya mendapat balasan setimpal. Pengemis tua itu menatap Nyi Endit dengan mata yang mulai berkilat aneh. Ada sinar yang tidak biasa, seperti bara api yang menyala di balik tatapan sayunya. Angin sore yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk tulang. Bulu kuduk warga yang menyaksikan berdiri tanpa sebab, seolah alam pun merasakan amarah yang tertahan. Suasana di halaman rumah itu mendadak hening. Hanya suara dedaunan yang berdesir keras terbawa angin. Warga menahan napas,
menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut pengemis tersebut, yang entah kenapa terasa lebih berat daripada doa. Dengan suara tenang namun dalam, pengemis itu berucap, "Nyi Endit, ketahuilah, keserakahanmu akan menjadi petaka bagimu. Semua harta yang kau banggakan itu tidak akan pernah bisa menyelamatkanmu dari hukuman. Kau menutup hatimu, menolak memberi walau sekadar seteguk air. Ingatlah kata-kataku, suatu saat kau akan tenggelam bersama kekayaanmu sendiri." Suara itu menggetarkan hati para warga. Beberapa dari mereka berbisik lirih, yakin bahwa orang tua renta ini bukanlah manusia biasa. Kata-katanya terdengar seperti kutukan, penuh keyakinan yang mustahil keluar dari mulut seorang pengemis biasa. Namun Nyi Endit tak gentar sedikit pun. Wajahnya merah padam, matanya membelalak, seolah harga dirinya diinjak-injak. Dengan kasar ia mengibaskan tangan, lalu mengambil sebuah batu kecil di dekat kakinya. "Berani sekali kau mengutukku, orang hina!" teriaknya sambil melemparkan batu itu hingga mengenai kaki pengemis tua. "Pergi dari sini, kalau tidak, akan kubiarkan anjing-anjingku mengoyak tubuhmu." Suaranya menggema keras, memecah keheningan yang mencekam. Warga desa bergidik ngeri, menyaksikan bagaimana amarah Nyi Endit justru semakin membara, seolah ia menutup mata terhadap tanda-tanda gaib yang mulai muncul di sekelilingnya. Pengemis tua itu tetap berdiri tegak meski dihina dan dilempari batu. Tatapan matanya semakin dalam, seakan menembus dinding hati Nyi Endit yang keras seperti batu karang. Perlahan, ia menancapkan tongkat kayu yang dibawanya ke tanah tepat di halaman rumah megah itu. Gerakan sederhana itu justru membuat suasana semakin mencekam. Tongkat itu menancap begitu kokoh, seolah menyatu dengan bumi. "Jika suatu hari engkau menyesal, cabutlah tongkat ini," ucap pengemis itu dengan suara yang tenang namun menusuk. "Jika tidak, tunggulah waktumu, karena bumi akan menagih balas." Kata-katanya bagai guruh yang menggema di telinga para warga, membuat mereka terdiam tanpa berani bergerak. Namun Nyi Endit hanya mengangkat dagunya tinggi-tinggi, lalu mendengus dengan cibiran. Ia tak sedikit pun peduli pada ucapan sang pengemis. Dengan langkah cepat, ia masuk kembali ke rumahnya, menutup pintu dengan keras hingga menimbulkan bunyi dentuman yang menggetarkan. Ia mengira ancaman itu hanyalah ocehan seorang tua renta yang tak berdaya. Tak lama setelah pintu tertutup, tongkat kayu yang tertancap di tanah mulai bergetar pelan. Dari sela-sela tanah yang retak, muncul rembesan air. Awalnya hanya berupa titik kecil, namun semakin lama semakin deras, menetes, hingga mengalir. Air itu mula-mula tampak sepele, hanya sekadar genangan sebesar telapak kaki. Namun dalam hitungan menit, aliran kecil itu berubah menjadi pancuran yang semakin deras. Tanah di sekitar tongkat perlahan basah, kemudian becek, hingga akhirnya air meluap ke jalanan. Warga desa yang masih berada di sekitar rumah itu panik melihat perubahan aneh tersebut. "Airnya makin banyak," teriak seseorang sambil berlari menjauh. Tak ada hujan, tak ada sungai yang meluap, tetapi air terus memancar dari satu titik yang sama, seolah bumi menyemburkan rahasia yang selama ini tertahan. Suasana desa mendadak kacau. Orang-orang berlarian, membawa apa saja yang bisa mereka selamatkan, berkarung padi, alat dapur, atau sekadar pakaian seadanya. Suara jeritan anak-anak bercampur dengan teriakan orang dewasa, menciptakan hiruk-pikuk yang menegangkan. Air terus naik, menelan jalanan dan halaman rumah. Beberapa hewan ternak berlarian liar, berusaha menyelamatkan diri dari banjir yang tiba-tiba datang. Langit sore yang semula cerah kini tampak muram, seakan ikut menyaksikan bencana yang tengah dimulai. Di dalam rumahnya, Nyi Endit tidak bergeming. Ia malah sibuk berlari ke gudang, mengisi karung-karung besar dengan emas, perhiasan, dan kain sutra. Nafasnya terengah, keringatnya bercucuran, tetapi matanya berbinar penuh keserakahan. "Harta ini milikku. Semua ini harus ikut bersamaku," katanya dengan suara histeris. Ia tak peduli pada teriakan warga yang memintanya untuk menyelamatkan diri. Baginya, kehilangan harta adalah lebih buruk daripada kehilangan nyawa. Semakin banyak air yang masuk rumah, semakin keras ia memeluk karung-karung harta, seakan benda-benda itu adalah penyelamat hidupnya. Namun air yang terus mengalir tak mengenal ampun. Dalam sekejap, dinding rumah megah Nyi Endit mulai retak, kayu jati yang kokoh pun tak mampu menahan derasnya arus. Satu demi satu tiang penyangga roboh, dan atap rumah berderak seakan mengadu sebelum akhirnya ambruk dihantam banjir. Lumbung padi yang dulu penuh beras kini hanyut bersama arus deras, isinya tumpah bercampur dengan lumpur. Karung-karung harta yang diseret Nyi Endit semakin berat, membuat langkahnya terseret lamban.
Tetapi matanya tak pernah lepas dari kilauan emas dan permata yang kini malah menjadi beban yang menyeretnya ke dalam bahaya. Air terus meninggi, menelan kursi, meja, hingga tempat tidur berukir yang pernah ia banggakan. Nyi Endit berusaha berenang, tetapi tubuhnya terlalu lemah karena beban karung-karung harta yang ia peluk erat di dadanya. "Tolong! Tolong!" teriaknya panik. Suaranya memecah malam yang mulai turun, namun tak ada seorang pun yang berani menolong. Warga desa sudah lari menyelamatkan diri. Mereka terlalu takut terjebak dalam amukan air. Nyi Endit terus meronta, mencoba menendang dan mendayung. Namun semakin ia berusaha, semakin dalam tubuhnya ditarik ke pusaran air yang tercipta di tengah rumahnya. Di kejauhan, dari atas bukit yang masih kering, pengemis tua itu berdiri tegak memandang ke arah desa yang tenggelam. Wajahnya tak lagi tampak renta, melainkan bercahaya, penuh wibawa yang agung. Aura lembut namun kuat terpancar dari tubuhnya, membuat orang-orang yang melihat segera sadar bahwa ia bukan manusia biasa. Itulah balasan bagi orang yang menutup hati dari belas kasih. Ucapnya dengan suara bergema, terdengar hingga ke telinga warga yang berlari. Mereka terdiam, menyadari bahwa pengemis itu adalah titisan dewa yang datang untuk menegakkan keadilan bagi desa yang lama teraniaya oleh keserakahan Nyi Endit. Air yang memancar dari tongkat semakin ganas, membanjiri setiap sudut desa. Tidak ada lagi yang tersisa dari rumah megah itu selain permukaan air yang luas. Pohon-pohon pun terendam hingga hanya puncaknya yang terlihat samar. Seolah bumi menelan semua kesombongan yang pernah berdiri di atasnya. Warga desa berkumpul di tempat tinggi, memandang dengan mata penuh keheranan dan rasa takut. Mereka berbisik-bisik, menceritakan kembali kejadian yang baru saja mereka saksikan. Bagi mereka, ini bukan sekadar bencana alam, melainkan hukuman langsung dari langit untuk keserakahan manusia. Sejak hari itu, terbentuklah sebuah danau luas yang kemudian diberi nama Situ Bagendit. Airnya berkilauan, indah di mata, tetapi menyimpan kisah kelam di kedalamannya. Orang-orang percaya, pada malam tertentu, terutama ketika bulan purnama memantul di permukaan air, terdengar suara tangisan lirih dari dasar danau. Suara itu dipercaya sebagai ratapan Nyi Endit yang masih terjebak bersama harta bendanya, menyesali dosa dan keserakahannya. Legenda ini terus diwariskan turun-temurun sebagai peringatan bahwa harta tak ada artinya bila hati tak pernah mau berbagi, dan kesombongan hanya akan menjerumuskan pada kehancuran.